Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya bakal versuskan dua smart band dari brand ternama ya. Di sini saya punya Huawei Band 7 yang udah duluan keluar dan smart band ini recommended banget. Dan di sebelahnya lagi saya punya Amazfit Band 7. Jadi sama-sama punya angka 7 ya. Dan ini juga menurut saya sangat-sangat recommended. Tapi dari kedua smart band ini mana sih yang lebih cocok buat kamu ambil? Ya, di video ini bakal saya bahas. Oke, sebelum kita mulai, kita intip dulu lah harga dari kedua smart band ini. Untuk Huawei Band 7 harganya 599.000. Tapi kalau kamu cari-cari banyak juga sih yang jual di bawah harga itu. Seperti ini misalnya mereka jual 510.000. Tapi untuk warna-warna tertentu ya. Begitu juga di official store sedang ada ya diskon di sini jadi 549.000. Begitu juga dengan Amazfit Band 7 dijual di harga 599.000. Jadi mirip-mirip ya. Tapi sayangnya untuk Amazfit ini jarang banget sih dapat harga diskon. Berbeda dengan Huawei yang selalu ngasih diskon ya. Jadi kalau kita lihat dari kelas harganya, kedua smart band ini cocok banget kalau kita versuskan. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama dari packagingnya, ini perlu saya bahas karena ada sedikit yang kurang saya suka ya dari packaging Amazfit. Bagi kamu yang udah nonton video unboxingnya pasti tahu ya. Untuk Huawei Band 7 saya no problem dan bagus-bagus aja ya packagingnya. Tapi yang saya gak suka dari packagingnya itu ya harus dihancurkan kayak gini. Jadi bagi kamu yang ada niatan buat dijual lagi gitu ya kayak saya, ya ini sayang banget sih. Kasihan bagi mereka yang suka beli barang second hand. Oke, kita lanjut ke depannya. Mulai dari sini saya bakal sebut ini Huawei aja ya, biar gak kepanjangan, dan ini Amazfit aja, biar gak kepanjangan juga. Dari kedua smart band ini, kalau dari segi desain mirip ya, bentuknya seperti ini. Jadi smart band yang memiliki layar lebar. Kalau saya ukur untuk Huawei 45 mm ya, ini benar-benar dari ujung ke ujung. Sedangkan Amazfit sedikit lebih pendek ya, 44,5 mm. Jadi untuk diameternya nggak begitu signifikan, baik Huawei atau Amazfit ya bakalan tetap terlihat kecil ya, karena emang ini smart band ya. Yang jadi pembeda itu di ketebalannya. Untuk Huawei ini tipis ya, 10,5 mm, sedangkan Amazfit 12 mm. Mungkin kalau kita bicara angka, perbedaannya itu nggak begitu signifikan, cuma 1,5 mm. Tapi setelah dipakai, saya ngerasa untuk Huawei jauh lebih nyaman daripada Amazfit Band 7 ini. Kenapa? Karena di bagian belakangnya ini bisa dilihat ya, Huawei Band 7 ini lumayan datar. Sedangkan untuk Amazfit ini lumayan nonjol. Jadi untuk penggunaan jangka panjang dan juga lumayan ketat, kamu pakainya bakalan sangat-sangat berbekas dan gampang pegel. Itu yang saya rasakan ya ketika saya pakai Huawei dan juga Amazfit ini berbarengan. Kemudian untuk bahasa desain yang lainnya, di bagian strapnya mereka melakukan pendekatan yang berbeda. Huawei menggunakan sistem konvensional ya seperti ini. Jadi dimasukkan seperti ini, seperti jam biasa lah. Sedangkan untuk Amazfit itu ya mirip atau sama dengan kebanyakan smart band dari Xiaomi ya, bentuknya seperti ini. Ini lebih seamless sebenarnya, tapi beberapa kasus ya, ini kalau kagoder teh. Ya kalau ketekan kayak gini, misalkan kita gerak tangan kemudian kena baju ya, kalau kasus saya, dia suka kadang kebuka gitu, jadi kurang begitu kuat. Sedangkan dari build quality saya bakal pilih Huawei Band 7 ya, meskipun dua smart band ini sama-sama menggunakan bahan plastik ya, polikarbonat, tidak ada aluminium kecuali di Amazfit ya di bagian penyangganya doang gitu. Tapi overall menurut saya build quality Huawei lebih bagus daripada Amazfit Band 7 ini. Terlebih yang saya suka juga di bagian Huawei itu karena ada tombol fisik ya. Jadi ini lebih memudahkan aja untuk bernavigasi atau untuk berinteraksi dengan smart bandnya. Sedangkan untuk Amazfit seperti yang saya bilang di sini tidak ada tombol fisik sama sekali. Jadi ya kalau kita misalkan mau kembali ke home itu lumayan ribet ya. Jadi harus nunggu mati dulu layarnya. Kalau lagi buru-buru gitu kan, ya itu lumayan.
Sedangkan untuk bagian kacanya, kedua smartband ini udah menggunakan kaca 2.5D glass ya. Jadi udah mewah kelihatannya karena samping-sampingnya itu udah melengkung. Dan yang lebih penting lagi, kedua smartband ini kacanya gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Itu saya suka banget sih. Kemudian untuk urusan layar, kedua smartband ini udah sama-sama menggunakan panel layar AMOLED. Jadi puas banget lah untuk kualitas layarnya mah. Meskipun harganya cuma 500 ribuan. Dan di kondisi outdoor, kedua smartphone ini udah bisa lumayan menghandle ya, masih kelihatan dengan jelas meskipun di bawah terik matahari. Yang mungkin perlu kamu perhatikan ya bagian bezelnya ya, baik Huawei ataupun Amazfit di sini masih sama-sama tebal. Kemudian kalau kita bicara watch face, Huawei lebih banyak dan watch face yang bisa dikustomisasi juga di sini lebih banyak. Sedangkan untuk Amazfit di sini watch face-nya cuma ada 5 ya secara default, dan yang bisa dikustomisasi cuma ada 2. Begitu juga watch face yang ada di aplikasi ya. Huawei jauh lebih banyak kalau kita bandingkan dengan watch face yang disediakan oleh Amazfit di aplikasi Z ini. Tapi yang perlu kita perhatikan seperti kamu lihat di sini ya, kebanyakan watch face di Huawei itu berbayar. Jadi meskipun watch face di Huawei lebih lengkap dan lebih banyak, kayak jauh banget perbedaannya, tapi kita harus bayar. Ada juga yang gratis tapi gak sebanyak yang berbayar ya, banyak banget nih. Setelah bahas watch face, lanjut ke always on display. Dari kedua smartphone ini menurut saya AOD yang ada di Amazfit jauh lebih bagus ya, karena lebih menawarkan banyak pengaturan. Langsung aja kita masuk ke pengaturan, kemudian ke bagian tampilan. Di sini layar selalu nyala. Kalau kita pilih untuk pengaktifannya, di sini ada berbagai macam opsi ya. Dari mulai otomatis hidupkan, jadi kalau kita pakai smartband-nya, AOD-nya bakal nyala. Kalau kita nggak pakai, AOD-nya otomatis mati ya. Jadi ada sensornya. Kemudian untuk penjadwalan juga bisa, dan sepanjang hari benar-benar 24 jam gitu ya nyala, itu juga bisa. Selain itu untuk AOD-nya juga bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Itu cakep banget ya untuk ukuran kelas harganya. Kemudian kalau kita gak mau, kita juga bisa menggunakan opsi yang mereka sediakan di sini. Ada 3 ya untuk AOD yang mereka sediakan. Tapi saya sih lebih suka AOD yang ikutin aja watch face yang sedang kita pakai. Sedangkan untuk AOD yang ada di Huawei sangat simple, ya itu kata lain dari miskin fitur ya. Ya untuk pilihan AOD-nya ya cuman ini, mereka menyediakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 pilihan always on display. Jadi tidak bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai, dan AOD-nya juga tidak bisa kita jadwalkan, hanya ada otomatis. Ya. Kalau kita pakai AOD-nya hidup, kalau kita simpan nggak dipakai AOD-nya otomatis mati. Lanjut ke sisi UI. Kita lihat dulu di bagian Huawei, di sini menggunakan Harmony OS. Harmony OS versi 2.0. Sedangkan untuk Amazfit di sini menggunakan Zepp OS ya. Zepp OS-nya masih versi 1 sayangnya. Meskipun untuk smartwatch yang mahalnya mereka udah dapat update versi 2. Tapi untuk smartband ini masih versi 1. Gimana untuk kenyamanan atau experience penggunaan dari kedua OS ini? Ya, Harmony OS menurut saya lebih baik. Ya, lebih gegas aja gitu ya. Kita kasih contoh di bagian UI untuk gonta-ganti watch face ya. Ini lebih lancar untuk Harmony OS. Sedangkan untuk Amazfit ya, untuk gonta-ganti watch face-nya aja ini agak kerasa sedikit berat dan tanpa animasi. Ya saya paham, tanpa animasi itu maksudnya ya biar kerasa lebih enteng. Ini kalau dikasih animasi kayak Huawei bakalan kerasa berat. Jadi kalau kita swipe ya langsung ganti gitu ya, nggak kelihatan ya ngegesernya gitu. Tapi kalau di bagian menu, kedua smartband ini lancar-lancar aja ya, lancar jaya. Ini bisa dilihat nggak ada kendala sama sekali, nggak kelihatan lag sama sekali. Kemudian untuk tampilan quick settingnya Huawei lebih simpel alias sedikit ya, segini doang. Sedangkan di Amazfit di sini lebih lengkap. Yang saya suka di Amazfit kita bisa langsung atur brightness ya. Di Huawei ya karena sedikit, untuk atur brightness kita harus masuk dulu ke pengaturan, dan itu lumayan ribet ya. Karena kedua smartband ini belum memiliki sensor auto brightness yang pastinya bakal bikin kita sering atur-atur brightness.
Kemudian untuk notifikasi beda ya, di Amazfit kita tarik dari sebelah kiri, yang mana itu nyambung dengan widget ya. Kalau kita tarik dari sini terus bakal tembus ke notifikasi. Sedangkan untuk di Huawei notifikasi ditarik dari bawah. Yang di bagian notifikasi ini sebenarnya saya 50-50 ya. Ada suka di Huawei, ada suka di Amazfit juga. Tampilan di Amazfit di sini lebih simpel dan juga lebih informatif ya. Beberapa aplikasi jelas banget ikonnya seperti Facebook ya, kemudian Tokopedia, Gmail dan lain-lain. Ini di Amazfit aman ya, terlihat jelas. Sedangkan untuk di Huawei notifikasinya seperti ini. Jadi beberapa aplikasi tidak menampilkan ikonnya. Dan pengalaman saya untuk Huawei di sini bisa quick reply ya untuk WhatsApp, tapi kalau dipakai di Android, sedangkan kalau kita pakai di iPhone sama-sama tidak ada. Untuk Amazfit sayang sekali saya belum nyoba di Android ya. Jadi kalau kamu udah beli dan pakai di Android, silahkan tulis aja di kolom komentar apakah Amazfit juga bisa quick replay kalau dipakai di Android atau tidak. Sedangkan untuk karakter yang ditampilkan sama-sama udah banyak kok, jadi ya udah lumayan nyaman lah. Dan ada fitur yang saya suka dari Amazfit karena dia tidak punya tombol fisik, jadi untuk menyalakan cukup di tap layarnya aja, itu nyenengin banget sih. Sedangkan untuk Huawei tidak ada fitur seperti itu, jadi untuk menyalakan layar ya raise to wake gitu, atau pencet tombolnya. Kemudian untuk fiturnya baik Huawei atau Amazfit sama-sama punya fitur heart rate monitoring yang bisa aktif seharian. Tapi pengalaman saya di Huawei lebih akurat ya. Bisa dilihat di sini untuk diagramnya ya. Jadi kenapa di Amazfit sangat-sangat jarang sekali ya. Di Huawei ini sangat intens. Padahal keduanya saya pakai berbarengan. Dan yang saya suka di Amazfit dia bisa pengaturan langsung dari bandnya ya. Gak perlu masuk ke aplikasi. Yang kedua ada fitur blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ya sama-sama saya aktifkan seharian. Dan ini dia hasilnya. Saya nggak tahu kenapa di Amazfit tampilannya kosong. Sedangkan di Huawei di sini ada laporannya ya. Yang selanjutnya ada fitur sleep tracker ya untuk mengukur kualitas tidur. Di Huawei ini 3 jam 46 menit, sedangkan di Amazfit 3 jam 35 menit. Agak sedikit beda 10 menitan. Untuk Amazfit kita bisa lihat langsung ya di sini RAM-nya berapa, kemudian tidur ringannya berapa, tidur lelapnya berapa. Sedangkan di Huawei kita harus buka aplikasi Huawei Health di smartphone. Yang selanjutnya sama-sama punya fitur stress level ya seperti biasa. Di sini kosongan, padahal saya aktifkan 24 jam, sedangkan di Huawei ada hasilnya. Kemudian untuk fitur olahraganya Amazfit di sini lebih banyak ya, ada 120 lebih workout, sedangkan Huawei hanya 97 aja. Tapi bukan berarti Huawei sedikit ya, hanya Amazfit aja di sini yang jauh lebih lengkap. Kemudian kuda smartband ini tidak memiliki GPS, jadi kalau kamu mau olahraga tracking ya harus dibawa HP-nya. Kemudian untuk pengaturan goalnya sama-sama lengkap ya kedua smartband ini, nice. Untuk fitur musik controller di sini sama-sama bisa atur volume ya, jadi nice banget. Dan kedua smartband ini juga support untuk iTunes, jadi bisa atur-atur musik yang ada di Apple. Nah selanjutnya saya bakal bahas fitur-fitur yang hanya dimiliki oleh Amazfit yang tidak ada di Huawei, seperti kalender ya, ini tidak akan kamu temukan di Huawei. Ini nice. Yang selanjutnya ada fitur matahari dan bulan. Di sini kita bisa cek ya kapan matahari terbit dan matahari terbenam, dan juga kamera shutter yang udah saya bahas di video unboxing kemarin ya. Huawei tidak punya fitur kamera shutter, sayang banget. Kemudian untuk kualitas baterai baik Huawei atau Amazfit ya nggak beda jauh ya kualitas baterainya. Ini hasil pengamatan saya dari jam 12.33 sampai jam 16.33 itu hanya berkurang 6% untuk Huawei dan 5% untuk Amazfit. Itu dengan fitur semuanya aktif ya. Jadi saya otomatiskan. Cuman yang saya suka di sini untuk Huawei dia ngecasnya lebih cepat daripada Amazfit. Oke, itu dia video versus antara Huawei Band 7 dan juga Amazfit Band 7 juga ya. Kalau pengen fitur lebih lengkap silahkan ambil Amazfit Band 7 dengan tambahan dana sekitar 50 ribuan dan itu worth it banget menurut saya. Tapi kalau kamu pengen dapat build quality yang lebih cakep, lebih nyaman dipakai lama ya, karena di sini lumayan rata.
Kalau kamu udah sering pakai smartband atau smartwatch pasti tahu lah gimana gak nyamannya kalau sangat jendol di bagian ini. Ini Huawei nyaman banget dipakai dalam kondisi lama-lama gitu. Dan sensornya sekali lagi lebih akurat. Nah, jadi kamu pilih mana, Huawei atau Amazfit? Tulis pilihan kamu di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam informasi atau penyampaian yang kurang bagus di video versus ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.